orang sahabat yang diakorkan oleh Rasulullah, disaudarakan oleh Rasulullah SAW, saking akrabnya, saking Masya Allah dekatnya, ya, Salman Al-Farisi sama Abu Darda sering kunjungan, sering memberi nasihat. Bahkan pernah, karena Abu Darda itu kerjanya cuma ibadah, cuma sholat puasa, akhirnya istrinya hampir nyaris ditinggalkan, tidak diperhatikan. Makanya ketika Salman Al-Farisi datang melihat istrinya dalam keadaan lusuh, tidak dandan, lalu ditanya, "Ma laki ya Ummu Darda?" Ada apa dengan kamu wahai Ummu Darda? Katanya Ummu Darda mengatakan, "Ya Salman, akhuka Abu Darda lam yurid minad dunya syai'a." Saudara kamu Abu Darda sudah tidak ingin dunia. Lalu setelah dia datang, ketemu, dia meletakkan makanan. "Silahkan wahai Salman makan, saya puasa." "Enggak, saya tidak akan makan sebelum kamu makan." Akhirnya dia makan. Ini menunjukkan fikihnya Abu Darda. Lihat ya ikhwan, menunjukkan bahwa Abu Darda adalah faqih. Dia meninggalkan puasa sunnah untuk menghormati tamu karena tamu wajib. Oleh karena itu, segala sesuatu perbuatan wajib tidak boleh dikalahkan dengan sunnah, ditinggalkan. Beda dengan Juraij yang dikisahkan di dalam Sahih Bukhari, di mana Juraij ketika dipanggil oleh ibunya ketika sholat sunnah, dia tidak memenuhi panggilannya. Sholat apa orang tua, dia langsung sholat. Dipanggil lagi sholat apa orang tua, dia masih sholat. Ketiganya dipanggil lagi, akhirnya ibunya mengatakan suatu perkataan yang mendoakan buruk. "Semoga Allah mempertemukan wajah kamu bisa melihat pelacur sebelum kamu meninggal." Allahu Akbar. Seorang ibu solehah mengatakan mempertemukan bisa melihat. Coba kalau didoakan melacur, na'udzubillah. Melihat. Karena dia orang soleh, tidak pernah melihat perempuan apalagi wajah pelacur. Didoakan oleh ibunya karena itu. Katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan bahwa Juraij bukan ahlul ilmu, tapi ahlul ibadah. Kalau seandainya dia ahlul ilm, harusnya keluar sholat karena sunnah, harus dikalahkan dengan birrul walidain yang sifatnya wajib. Ini juga tamu, harus dikalahkan puasa sunnah demi menghormati tamu, karena menghormati tamu itu wajib. Nah, ada suatu kejadian yang menarik juga, Salman sama Abu Darda. Abu Darda ini Masya Allah, dia punya kelebihan ilmu yang sangat tidak dimiliki banyak sahabat. Pada saat dia hijrah ke Syam, dia mengatakan di sana, kirim surat kepada Abu Darda, "Wahai Salman, wahai Salman, pindahlah kamu ke Syam. Di sini tanah yang disucikan, didoakan berkah oleh Rasulullah SAW." Apa kata Salman? "Wahai Abu Darda, tanah tidak bisa mencucikan jeleknya akhlak dan buruknya tabiat seseorang." Ini tolong dicamkan. Makanya kalau antum dapat cerita, "Mas, hati-hati Pak Yai ini 18 tahun di Mekah, atau mungkin 7 tahun di Mekah, atau 10 tahun di Mekah." Antum katakan, cek dulu. Kalau perbuatannya cocok dengan Alkitab wa Sunnah, kita acungin jempol, walaupun 2 bulan. Tapi kalau sekarang perbuatannya tidak sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan apa-apa yang cintai Allah, walaupun 18 tahun, katakan, "Mas, di sana ada orang yang lebih lama dari Anda, tapi tetap dikutuk dan dicela oleh Allah." Siapa? Dari mulai kecil sampai mati. Abu Jahal. Abu Jahal dari mulai kecil sampai wafat. Dengan demikian, tanah tidak bisa merubah. Kalau sekarang dia jelek, kalau dia jauh dari Allah, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini pandangan yang benar. Kalau kita sudah memiliki pandangan seperti ini, ikhwan, maka kelebihan yang dimiliki Salman dan juga Abu Darda, ketika makan bareng, nampannya bertasbih, karamah. Nampannya bertasbih, karamah. Bahkan yang lebih ajaib lagi, Uwais Al-Qarni ketika meninggal dunia ya ikhwan, ditemukan di dalam bajunya ini ada kain kafan.
Pada saat dibawa ke tempat padang pasir untuk ngubur, langsung ada kuburannya yang siap untuk mengubur dan pas sekali dengan kuburan badannya. Siapa? Uwais Al-Qarni, salah seorang yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang ingin datang ke saya, tertahan karena sibuk dengan orang tuanya, birrul walidain. Kalau suatu ketika dia datang ke sini, mintalah doa sama dia, karena doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Makanya kemudian datang bersama rombongan orang-orang Yaman. Ini pentingnya ya ikhwan, birrul walidain. Dan kalau ingin antum punya karomah, inilah karomah yang paling bagus. Antum bisa istiqamah di dalam birrul walidain. Karena intinya istiqamah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Ali Ar-Wadbadi, yang dinukil oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitabnya Syarah Tahawiyah. Kun taliban lil istiqamah, wala takun taliban lil karamah. Carilah kalian istiqamah, jangan cari karamah. Karena hati kalian cenderung untuk kagum terhadap karamah, sementara Allah menuntut kalian istiqamah. Dengan istiqamah ikhwan, kalau memang kita perlu punya karamah, kalau kita sekarang ini memang butuh karamah, Allah akan kasih. Kalau tidak dikasihkan karamah, tidak menunjukkan lemahnya iman Anda dan jeleknya Anda di hadapan Allah, atau mungkin Anda tidak dicintai Allah, tidak. Yang penting istiqamah. Nah, Uwais Al-Qarni, coba lihat mukjizat. Ini apa namanya? Karamah, yang juga dari Rasulullah, mukjizat. Ya, prediksi Rasulullah SAW tidak meleset. Datang ke Madinah sama rombongan orang-orang Yaman. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menanyakan, adakah di antara kalian orang yang namanya Uwais Al-Qarni? Setelah itu dia di belakang, pakainya compang-camping, rambutnya awut-awutan lusuh, miskin dia, miskin. Di antara yang datang itu paling miskin. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Uwais, tolong doakan kepadaku, karena pernah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni yang ingin datang ke saya, tertahan karena sibuk untuk melayani, berbakti kepada orang tuanya, dan siapa yang minta didoakan bakal akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia doakan. Akhirnya baru tahu semua minta doa. Akhirnya dia repot sendiri. Berdatangan tiap hari minta berdoa, minta didoakan. Akhirnya dia pindah ke Irak. Di sana juga ketahuan doanya makbul, didatangin orang. Akhirnya dia menghilang. Kalau tiap hari didatangin orang begitu, nggak kerja kan? Doakan, minta didoakan. Coba. Ini aja din sekalian yang jelas-jelas karamah. Ini karamah. Tidak obral, bahkan ya ikhwan, rata-rata orang-orang dahulu memiliki karamah itu disembunyikan, bukan untuk alat takabur dan sombong. Dan berapa banyak ya ikhwan, orang yang terfitnah dengan kelebihan seperti ini, akhirnya dia keluar dari Islam, akhirnya menjadi pemurang hidupnya, akhirnya hidupnya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tolong kita camkan bersama, yang paling penting buat kita sekarang adalah al-istiqamah. Al-istiqamah. Dengan istiqamah kita akan mendapatkan bantuan dengan sendirinya. Dan bantuan itu tidak harus berupa kita sakti, kita bisa terbang keluar angkasa, atau kita bisa nyebrang sungai, atau melompat dari tingkat 4, tidak apa-apa, tidak. Bahkan bantuan yang paling bagus yang kita harapkan, yang terus kita tunggu dan kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Makanya ada seorang sahabat yang menanyakan, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang setelah itu aku tidak akan tanya kepada selainmu. Rasul katakan Allah, apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Ini karamah yang paling tertinggi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Antum bisa istiqamah di atas sunnah, karamah. Antum bisa tetap dalam keadaan rintangan apapun, ya.
tantangan apapun, bahkan cacian makian. Makanya Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Ini orang-orang yang memiliki karamah tertinggi, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas kebenaran, walaupun tantangannya berat. Sehingga mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, as-sabru fiha, ya ayam, ada hari-hari butuh kesabaran, as-sabru fiha qalqab